Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini di malam Rabu kita sama-sama insya Allah akan mengikuti kajian Rebuan Ziskes BSMI yang mana pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan diisi dengan kajian dengan tema urgensi niat dalam aktivitas hidup. Yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini yang akan menyampaikan kajian yaitu Ustadz Itang Rusmana LC, Direktur Pesantren Tinggi Anu Aimu. Betul ya Pak Ustadz? Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran. Ya, Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti sampai akhir dan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau yang nanti akan menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam berlimpah dan tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, baiklah, sebelum kita memulai kajian Arboan Ziskes Al-GSMI, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja. Mungkin ada yang disampaikan dari sebelum kita mulai atau langsung aja? Baik, kita mulai saja kegiatan kajian Rebuan Ziskes BSMI ini dengan mengambil tema yaitu urgensi niat dalam aktivitas hidup. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Itang Rusmana LC. Beliau adalah Direktur Pesantren Tinggi An Nuaim, Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran. Untuk itu kepada Al-Ustadz Itang Rusmana LC kami persilahkan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas, Bang Heru? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah jelas, sangat Ya, jelas Kak. Silakan. ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa ahlul birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Ziskes BSMI yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada malam ini bisa kembali kita silaturahim dalam forum kajian Rabuan
Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kefahaman. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau menyampaikan ya, eh, penting sekali kita terus menajamkan niat wabil khusus dalam thalabul ilmi. Ilmu yang bermanfaat kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang memberikan 4 dampak ya. Yang pertama, ziyadatu al-khasyah lillahi ta'ala. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah ketakutan, rasa takut, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul khasyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, efek dari ilmu itu adalah al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang disebut para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah mereka para ulama ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Oleh karena itu pula al ulama ini tidak dibatasi hanya yang memahami ilmu syariah saja, tetapi siapapun yang dengan keilmuannya mengantarkan dia kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ulama. Kemudian yang kedua, ciri ilmu bermanfaat itu adalah ketika menguatkan kecintaan kita kepada akhirat. Kata Imam Al-Ghazali ya dalam kitab Bidayatul Hidayah, menguatkan kecintaan kita kepada akhirat. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin banyak ilmu, orientasi akhiratnya itu semakin kuat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, innamad dunya la'ibun, innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Ya, dunia ini hanya senda gurau saja, permainan saja. Nah, bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmunya itu bermanfaat, maka semakin cinta kepada akhirat, semakin cinta kepada Allah, menambah khasyah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai alam akhirat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu berefek kepada kata Imam Al-Ghazali ya, menguatnya basirah yang membuat dia mengetahui kelemahan diri ya. Jadi semakin tahu eh, kondisi dirinya ya. Dia punya guidance itu. Semakin tahu, semakin paham dan dia semakin memahami dirinya seperti apa, bukan semakin sombong, bukan semakin angkuh. Eh, Maka Imam Al-Ghazali beliau juga mengatakan, setiap kali aku memahami sesuatu, ya setiap kali itu pula aku memahami bahwasanya diri ini bodoh ya. Maka dia bilang, man ya'tarafa annahu qad alima fa'lam annahu qad jahila. Yang mengaku diri sebagai orang yang serba tahu, ya mengaku diri, mengklaim diri dia tuh paham, berilmu, maka itulah kata Imam Al-Ghazali orang yang bodoh, ya. Orang yang sebetulnya dia nggak tahu dirinya siapa. Kalau menganggap dirinya hebat berilmu, dia nggak tahu, belum sampai kepada hakikat ilmu. Dan yang keempat, ilmu yang bermanfaat itu kata beliau adalah semakin memahami kefanaan dunia. Ya, semakin memahami bahwasanya dunia ini ya sementara dan itulah konsep-konsep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sering sekali kita diberikan narasi tentang
dunia ini ya hanya persinggahan ya. eh, Apa namanya, dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat pembalasan ya. Kemudian juga Allah membuat perumpamaan kehidupan dunia ini seperti tanah tandus, kemudian turun hujan, kemudian tumbuh tetumbuhan, kemudian membesar, kemudian berbuah, buahnya diambil atau bulir-bulirnya dipanen, kemudian setelah itu fatarahu hutoman ya. Kemudian dia habis gitu, mengering, hilang juga, tidak ada yang abadi. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang mengantarkan kepada 4 poin tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, oleh karena itu juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ciri umat terbaik itu adalah umat yang haus ilmu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada para sahabat, sahabat atau orang-orang waktu itu dikategorikan sebagai manusia dan masyarakat yang ummi, masyarakat yang jauh dari literasi, tapi diajari oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi, sehingga mereka berubah menjadi masyarakat yang cinta ilmu, ya, haus ilmu, berliterasi tinggi. Di antara kehausannya kepada ilmu itu apa? Senang belajar, senang menulis, senang belajar, senang menulis, senang menghafal. Itu yang menjadi ciri pada masyarakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Bapak Ibu sekalian, saya koreksi sedikit tema kita pada malam ini, ya belum, bukan yang tadi disampaikan ya. Itu mungkin di next session. Pada minggu lalu itu kita punya sisa bahasan, bahasan yang tersisa berkenaan dengan 25 faidah itu, hadis tentang fikih momentum. Kita lanjutkan dulu itu ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa punya pemahaman yang lebih lengkap. Izin saya share screen-nya. Nah, ini kita kemarin pada pekan yang lalu ya kita sampai di poin yang ke-12 atau berapa ya. Nah, ini kita masuk nih sesi yang kedua, di poin berikutnya itu poin ke-14-15. Nah, mengingatkan kembali hadis yang menjadi bahasan kita pada malam ini masih nyambung dengan hadis yang sebelumnya. Itu adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ketika beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilun, dalam riwayat fasilatun ya. Apabila kiamat terjadi dan di genggaman tangan kalian itu masih ada buah apa namanya, benih kurma, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, fa ini istata'a alla taquma sa'atu hatta yagrisaha falyaf'al. Apabila masih bisa, masih memungkinkan untuk ditanam, maka tanamlah terlebih dahulu. Ya, kalau bisa masih bisa ditanam, tanamlah dulu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian 13 poin sudah kita elaborasi pada pekan yang lalu. Kemudian kita coba elaborasi pada malam ini, sisa ya, dari tersisa dari faidah hadis yang luar biasa ini. Benar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, kata Nabi, uti itu jawami al kalim. Kata Rasulullah, aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan jawami al kalim. Jawami'ul kalim itu bahasa kitanya ucapan yang singkat padat ya. Ucapan yang singkat tapi padat. Singkat redaksinya tapi padat maknanya. Nah, itu namanya jawami al-kalim. Ungkapan-ungkapan yang jami,
mencakup, ya, apa namanya, meliputi berbagai macam isu dan berbagai macam pelajaran gitu. Seperti halnya hadis yang sedang kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Dari hadis yang singkat ini ternyata begitu banyak pelajaran yang bisa dipetik. Dan hadis yang singkat ini, ya, memberikan pelajaran yang bukan hanya satu pelajaran, dua pelajaran, tetapi puluhan pelajaran. Kita bahas sampai 25 pelajaran. Dan setiap pelajaran atau setiap faidah itu sangat dalam sekali, sangat luar biasa sekali, yang cocok untuk setiap zaman, setiap waktu, dan di setiap tempat, dan setiap orang, setiap generasi. Ya, dipahami oleh generasi zaman dulu sama juga, pemahaman itu juga bisa kita pahami dan kita implementasikan di zaman sekarang. Nah, apa poin yang ke-14? 14, 15, 16 ini ya. Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al khaira li ummatihi. Ya. Kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Rasul tuh sayang banget sama umatnya. Nah, dari mana kita mengambil pelajaran ini dari hadis tersebut? Ya, wajhul istinbatnya bagaimana kalau dalam usul fikih? Cara apa namanya, mengaitkan, mengkorelasikan nilai ini dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bahasanya hadis tadi menggambarkan hubbun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al khairu li ummatihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang sekali umatnya dapat kebaikan. Ya, kalau kita sedikit merenung, kebaikan apa? Rasul mengatakan, selagi masih ada kesempatan, ya, meskipun kiamat sedang terjadi dan masih ada benih dalam genggaman, tanam saja kata Rasulullah. Tanam saja, fal yaf'al. Dalam riwayat fal yaghrisha. Tanam saja benih kurma itu. Nah, dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita menanam benih kurma meskipun kiamat sedang terjadi, karena Rasul cinta kepada umatnya. Buah kurma itu bermanfaat. Lingkungan itu perlu dijaga. Kalau menjaga, kalau menanam kurma berarti juga melestarikan lingkungan. Lingkungan yang baik berarti juga akan berefek kebaikannya kepada manusia. Artinya apa? Rasulullah cinta dengan kebaikan. Kenapa mesti nanam kurma, tidak nanam ranjau misalkan ya? Ya kalau ranjau pasti menimbulkan madarat, bahaya bagi manusia. Tapi kalau nanam kurma, tanah jadi bagus. Kemudian nanti kalau tumbuh mengeluarkan buah, buahnya manis, bermanfaat bagi tubuh. Nah ini gambaran Rasul cinta kepada umatnya. Nah, tidak seperti ungkapan pada hari ini namanya jebakan Batman. Ada orang kelihatannya baik, tapi ternyata di balik kebaikannya tersimpan jebakan yang akan mencelakakan kepada mereka yang melakukannya. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, ya kadang kita melihat atau suka mendengar ya yang namanya apa itu, perampok ya, atau orang jahat yang suka hipnotis gitu kalau zaman dulu. Itu tutur katanya baik. Ada orang pulang dari kampung, baru sampai dari kampung ke Jakarta. Misalkan di situ turun di terminal rambutan ya, terminal rambutan zaman itu. Nah, di situ ada orang baru nyampe, kemudian tiba-tiba kelihatannya ada orang baik, orang ini menawarkan minum, tutur katanya lembut, tutur katanya sopan gitu. Nah, akhirnya dia minum, ternyata airnya sudah mengandung
bius atau mengandung apalah obat ngantuk dan seterusnya. Dia tertidur, bangun-bangun barangnya sudah hilang. Nah, baiknya orang itu kepada sang penumpang, kebaikannya itu bukan sungguh-sungguh berbuat baik. Kebaikannya itu ya justru menyimpan dan mengandung keburukan. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiknya Nabi kepada umat. Ketika Rasul kalau masih memungkinkan tanam pohon kurma, tanam saja. Ya, Rasul nggak ada niat buruk. Rasulullah tidak ada udang di balik batu. Tidak apa namanya dalam kapasitas memberikan jebakan Batman. Justru itu memang benar-benar kebaikan bagi umatnya. Nah, ini gambaran cintanya Nabi. Ya, Rasul itu senang kalau umatnya dapat yang baik-baik gitu. Kadang-kadang sebagian manusia kan senang juga kalau orang itu karirnya hancur, karirnya berantakan, ya. Kemudian usahanya bangkrut, jabatannya turun, pamornya turun, elektabilitasnya turun, popularitasnya hancur misalkan. Itu nggak ada sama sekali dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti dikaitkan nanti dengan dikorelasikan dengan apa namanya surat At-Taubah di akhir ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini Pak Presiden ngasih MBG aja orang-orang pada ribut ya. Karena ya kan ngasih makan tuh baik. Tapi kenapa banyak protes ini itu dan lain sebagainya. Ya, karena manusia biasa. Orang tuh melihat implikasi dan lain sebagainya. Eh, sehingga menimbulkan protes di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, anna qiyamas sa'ah yakunu faja'ah. Pointer berikutnya, pelajaran dari hadis tersebut apa? Terjadinya kiamat itu tiba-tiba, ya. Maka Rasul katakan in qaumatis sa'atu, jika ya kiamat terjadi. Rasul nggak memastikan. Nah, karena memang kiamat kejadiannya secara tiba-tiba, nggak bisa diprediksi. Bapak Ibu tidak mesti ya mengetahui kapan detik-detik kiamat itu akan kejadian. Nggak usah terlalu dipusingkan dengan itu. Karena ada juga kelompok yang kerjaannya ya menghitung-hitung hari terjadinya kiamat, dikorelasikan dengan ini, itu dan lain sebagainya. Kemudian membuat prediksi. Rasul nggak mengajarkan demikian. Ya, kiamat itu kejadian secara fajaatan, secara tiba-tiba. Tetapi syarat-syarat, tanda-tandanya dikasih tahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat kecil. Asyratus sa'ah sugro dan asyratus sa'ah kubro. Itu nanti kajian lain lah kita kaji. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, eh, Allah dzatulaha qimatuha fil hayat. Allah laha qimatuha fil hayat. Jadi momentum itu, pelajaran dari hadis itu, sangat berharga dalam hidup. Wa annahu la yustahanu biha. Tidak boleh disia-siakan. Ya. Meskipun kalau dalam hadis itu dari mana nih pelajaran ini? Tadi Rasul mengatakan in qomatis sa'ah. Andai kiamat terjadi, masih ada benih dipegang. Itu momentum. Fa ini stata'a alla taquma sa'atu hatta yagrisaha fal yagrisha. Kalau masih memungkinkan menanam benih itu, tanamlah. Nah, kalau masih memungkinkan, ini yang disebut dengan namanya al-lahzah, momentum. Momentum yang laha qimatuha.
bernilai gitu. Dia punya nilainya sendiri. Itulah mungkin ungkapan yang mengatakan momentum tidak datang dua kali. Ya, al-fursatu lan ta'uda marasaniya, atau al-fursah lan tukarrar marasaniya. Ya, kesempatan itu tidak akan berulang kedua kali. Oleh karena itu, kita setiap mukmin, setiap muslim ya harus bisa memanfaatkan momentum itu sebaik mungkin dalam hidup. Hatta momentum itu cuma 1 menit, momentum cuma 1 jam. Bayangkan oleh kita, Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang mengatakan bicara tentang orang-orang munafik, ya, Robbi, ya, eh, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau berikan aku kesempatan, akhirkan ajalku ini, barang sejenak saja, ya, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Dia hanya meminta momentum. Laula akhartani ila ajalin qarib. Minta momentum yang simpel itu, sebentar itu. Dia akan bersedekah, kata orang munafik itu ya dalam surat apa itu? Al-Jumu'ah, Al-Munafikun. La asaddaqa wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka senjata setan namanya at-taswif, menunda-nunda, entar-entar, nanti-nanti. At-taswif ya. Menanti, nanti aja dah, nanti masih ada kesempatan, besok, besok dan seterusnya. Sampai benar-benar momentum itu habis dan juga ajal di depan mata dan dia tidak bisa berbuat apapun. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan momentum-momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faidah yang berikutnya apa? Al-amal ala qadril istita'ah. Ya. Dari hadis tersebut ada nilai, ada pelajaran apa? Berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Al-amal ala qadril istita'ah. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Rasul tadi mengatakan di hadisnya, kalau masih pegang benih kurma, tanamlah. Maksudnya apa? Kalau masih bisa apapun yang berbuat baik, kebaikan yang mungkin bisa dilakukan, lakukan selagi ada kesempatan. Al-amal ala qadril istita'ah. Karena itu juga Islam melarang kepada umatnya untuk namanya takalluf. Takalluf ya. Takalluf itu nyusahin diri sendiri. Nyusahin diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya takalluf. Nah, ada ibu-ibu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dia rajin sholat malam. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid. Rasul melihat ada bentangan tali di masjid. Ditanya, apa ini? Kata para sahabat, hadza hablun li fulanah, ya, tamassakat bihi fa idza sya'ura bin na'san tamassakat bih. Ini benang punyanya si fulanah. Biasa dia pakai untuk pegangan kalau lagi sholat. Kalau lagi lelah, capek, ngantuk, dia pegang tuh benang. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hallihi. Ya, kata Rasulullah, lepasin nih benang. Ya, apa namanya? Ya, gulung nih benang. Gitu. Kata Rasulullah SAW, idza kuntum idza asabakum nu'as falyanam watrukis shalah. Kalau kalian ngantuk, udah tidur kata Nabi. Tinggalkan sholat. Masya Allah ya. Tapi kita menangkap di sisi yang lain pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, semangatnya sahabat untuk ibadah itu sangat luar biasa sekali.
Ya, itulah yang disebut dengan namanya mastata'tum, semampu yang bisa dilakukan. Semampu yang bisa dilakukan itu ya kerahkan seluruh upaya daya sampai kepada titik darah penghabisan. Kalau sudah nggak punya apapun, ya itulah yang disebut dengan namanya fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang berikutnya, dukhulul mar'ah fil khitab, fa innal gharsa la yahtasu birrajul wahda. Di hadis itu kan ya redaksinya untuk laki-laki. In qomatis sa'ah wa fi yadi ahadikum. Kalau kiamat terjadi, seseorang di antara kalian. Nah, seseorang di sini kalau dalam redaksi hadis ya laki-laki. Apakah hadis itu hanya berlaku untuk laki-laki? Tidak. Hadis ini pun berlaku untuk kaum ibu-ibu perempuan, ya. Maksudnya sama juga. Kalau yang punya kesempatan itu adalah laki-laki ataupun perempuan dan dia bisa mengoptimalkan, optimalkan saja kesempatan tersebut. Ya, karena hadis tersebut tidak hanya ditujukan kepada kaum lelaki saja, tetapi man amila solihan min dzakarin au unsa, siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Faidah berikutnya ke-18, as-sawab al-mutarattab ala af'alil bir fil akhirah yukhtassu bil muslim dunal kafir. Pahala yang akan didapat dari kebaikan yang dilakukan, pahala di akhirat akan didapatkan oleh orang Islam saja dari kebaikan yang telah dilakukannya di dunia. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah dengan syahadat ini, Masya Allah ya, kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan syahadat, setiap amal soleh kita dicatat amal. Ya, dengan syahadat Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau ucapan akhirnya terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, bagi orang kafir, dia baik, ya, dia luar biasa. Apakah dia dapat kebaikan dapat pahala dari kebaikan yang dilakukan? Tidak, selama tidak dia berbuat, tidak mengucapkan syahadat atau tidak beriman. Siapa orang yang paling berjasa kepada Rasulullah? Pamannya Abu Talib. Bagaimana meninggalnya Abu Talib? Meninggal dengan membawa kekafiran. Kalau begitu, bagaimana nasibnya? Nasibnya di dalam neraka. Dan Rasul mengatakan hukuman yang paling ringan bagi beliau adalah ketika beliau hanya menginjak bara api neraka, tapi kepalanya mendidih saking panasnya bara tersebut. Auzubillahi min dzalik. Kemudian yang 19 apa? Afdoliyatul kasab bilyad. Nah, di hadis ini juga kata para ulama pensyarah hadis menunjukkan tentang apa? Afdoliyatul kasab bilyad. Ya, keutamaan usaha dengan tangan sendiri. Afdilatul kasab bilyad. Tadi Rasul mengatakan di hadis tersebut, fa inis wa fi yadi ahadikum fasilah, ya. Sementara di tangan kalian masih memegang fasilah, benih kurma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya sekadar pesan, tapi di sini juga kalau kita cermati ada menunjukkan hal afdoliyatul kasab bil yadi. Baik banget apabila ya kasabnya hasil usahanya dengan bilyadi dengan tangan. Saya memahaminya ya usaha sendiri begitu ya. Meskipun bahasa bilyadi ini tangan secara fisik ini karena diambil dari kata wa fi yadi ahadikum fasila. Nah, tetapi maknanya adalah usaha sendiri ya, usaha sendiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Tapi juga tidak mengakali orang lain. Ya, tidak membodohi orang lain, tidak memanfaatkan orang lain. Selama masih ada kesempatan, maka harus kita optimalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Oleh karena itu Islam melihat mereka yang bekerja itu memiliki kedudukan yang agung. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melihat seseorang yang tangannya hitam legam ya karena dipakai bekerja. Kata Rasulullah SAW, Innallaha harramahuma 'alan nar. Kedua telapak tangan ini Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dijilat oleh api neraka. Tapi tentu bukan hanya tangannya ya. Sebagaimana tangan-tangan yang dilakukan untuk berbuat maksiat, dosa, memusuhi Islam, tabat yada abi lahabi watab. Ya, celakalah Abu Lahab dan benar-benar dia celaka. Di hadis di ayat itu disampaikan yada, kedua tangan Abu Lahab. Tapi yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab ya tentunya yang masuk neraka bukan hanya kedua tangannya saja, kakinya, kepalanya dan lain sebagainya. Kenapa disebut kedua tangan? Karena ghaliban secara umum yang usaha itu adalah tangan, ya, atau mungkin dalam lidah dan dalam lisan masyarakat. Yang tanda tangan ya tangan. Meskipun sekarang yang tanda tangan bukan hanya tangan ya, pakai tanda tangan digital. Yang tanda tangan bukan tangan kita, tetapi kan tangan kita, tanda tangan kita sudah direkam. Oke, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya apa? Ini bagus. Annal insana idza stahdhara niyyah fi ayyi amalin mubah fa innahu yu'jar alaih. Nah, ini kaitannya juga dengan materi yang disampaikan oleh teman-teman Jiskas malam ini ya. Urgensi memperbaharui niat. Ternyata ada juga yang berkorelasi dengan niat. Manusia idza stahdhara niyyah fi ayyi amalin mubah fa innahu yu'jar alaihi. Orang itu katanya ya, apabila dia meniatkan niat yang baik dalam pekerjaan-pekerjaan yang mubah, pekerjaan-pekerjaan mubah itu pekerjaan yang ya hukumnya boleh-boleh saja ya, bukan wajib, bukan sunnah, nah itu mubah namanya. Sementara yang mubah ini kalau disertai dengan niat, dibumbui dengan niat, niat ibadah, niat amal soleh, apa yang terjadi? Yu'jar, yu'jar alaihi, dia tetap dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan makan minum, apa hukumnya di dalam Islam? Makan minum dalam Islam ya mubah-mubah saja, boleh saja, tidak sampai kepada wajib ya, meskipun ada ayat yang menunjukkan wajib. Nah, tetapi kalau makan minum ini disertai dengan niat yang bagus, kenapa makan? Supaya kuat sholat. Kenapa makan? Makan sahur. Supaya puasanya mantap. Ya, kenapa misalkan makan? Supaya nanti saya menghafalnya kuat. Kenapa banyak makan ikan dan lain sebagainya. Ya, kenapa banyak makan ikan? Supaya jago berenang, bukan itu ya. Tapi dia mengandung omeganya banyak, tinggi, maka omega itu bisa mencerdaskan otak. Nah, yujar alaihi, kalau motivasinya kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Yujar alaihi. Olahraga, kenapa olahraga? Supaya ibadah kuat, supaya bisa mencari nafkah untuk keluarga, supaya bisa membantu membahagiakan kedua orang tua. Kenapa makan bagus? Supaya Allah Subhanahu wa taala ketika saya dipanggil haji, ya, fisik saya masih sehat, fisik saya masih kuat. Nah, ini yu'jar alaihi. Jadi bagi teman-teman yang senang olahraga ya, ini niatnya mesti ditambah nih. Senang olahraga, senam dan lain sebagainya, jogging, sepedahan ya, hiking dan seterusnya. Ini niatnya mesti ditambah. Olahraga itu sifatnya mubah saja, boleh-boleh saja, selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tapi dia bisa jadi berpahala apabila ada tambahan niat, ada niat yang niat itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Fal gharsu fil ardi amalun mubah. Kalau kaitannya dengan hadis, menanam itu, ya menanam pohon di tanah itu perbuatan yang boleh-boleh saja, mubah saja. Tetapi faidha nawal insanu ifafa nafsih, ya tetapi kalau dengan nanam itu ada niat apa? Ifafa nafsih, menjaga kehormatan diri, nggak mau minta-minta. Wan nafaqah ala iyalihi, ya dia bertani, dia menanam untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan menjual hasil panennya, hasil buahnya. Wa ayyan fiya an nafsihil faqra. Niatnya apa juga? Menghilangkan kefakiran, ya, menghilangkan kefakiran supaya hidup berkecukupan, bisa zakat, bisa infak, bisa sodakoh gitu. Au ya'kula minhu insan, au thair, au hayawan. Atau dia ketika menanam pohon itu ada niat yang lain juga. Apa? Supaya nanti dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh burung, dinikmati oleh binatang-binatang yang biasa makan rerumputan, dedaunan, buah-buahan. Kalau niatnya seperti itu, Bapak Ibu, yu'jar alaihi. Itu berpahala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'jar alaihi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini urgensi niat, ya. Makanya amal-amal yang sederhana itu niatnya mesti diperbanyak oleh kita dan niatkan untuk niat ibadah, niat amal soleh supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Ya, apapun eh, kalau kita cermati ibadah itu memang orientasikan kepada Allah ya. Salat, aqimis salat zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Puasa ya, itu untuk Allah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. As-siyamu li dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku kata Allah. Zakat itu peruntukan untuk Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga haji walillahi ala nas hijjul bait. Ya, hanya untuk Allah lah. Ya, berhajilah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah. Nah, kalau orientasinya adalah Allah, 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 insya Allah kebaikan, ya, pahala meskipun sudah tiada, itu akan senantiasa mengalir ke alam kubur kita. Poin berikutnya, fihil has ala gharsil asyjar wan nakhil. Ya, fa fi dzalika khairun katsir. Walitabgha hadhihi dar amira ila akhir amaddihal mahdud al ma'lum inda khaliqiha. Dalam hadis itu Rasul mengatakan apabila kiamat terjadi dan di tangan kalian ada pohon kurma. Nah, di sini nih menggarisbawahi pohon kurma sehingga keluarlah pelajaran ini. Al-hassu ala gharsil asyari wan nakhil. Ya, Rasul memberikan motivasi agar rajin nanam pohon-pohon atau nanam pohon korma. Subhanallah ya, ini gerakan Indonesia menanam, menanam kebaikan, menanam amal soleh ya. Wabil khusus ini nanam pohon, nanam pohon. Nggak tahu kemarin ulang tahun BSMI ada gerakan nanam pohon nggak? Ya, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Walitabqa hadhihi dar amirah ila akhir amadihal mahdud al ma'lum inda khaliqiha. Dan supaya bumi ini tetap makmur, subur, makmur, hijau, ya, bermanfaat, buahnya memberikan kekenyangan kepada orang-orang lapar. Amirah ila akhir amadihal mahdud. Sampai nanti di batas ujung dunia ini, yang Allah sudah ketahui disinilah titik bumi hancur, alam Jakarta ya hancur, nggak apa-apa. Kita nggak usah mikirin ini kiamat beneran apa enggak. Yang penting
Ya, kalau bisa nanam bagus itu. Nanam di sini bil khusus gorsul asjar. Nanam pohon dan nanam pohon anggur. Nanam pohon kurma. Masya Allah. Teman kami, orang tua kami punya kebun kurma di Sukabumi, di Karawang, di Subang. Alhamdulillah sudah panen tuh, berbuah ternyata. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Allah berikan kemudahan insya Allah. Menjelang akhir, poin ke 22, 24 apa? 22, 23, 24. Kama gharasa ghairuka ma syabi'ta bihi fakhris liman yaji ba'dak. Ini pesan penting ya. Sebagaimana ya orang dulu menanam agar membuat kita kenyang, maka hari ini tanamlah oleh kita supaya itu menjadi bekal bagi orang yang datang setelah kita. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah terjadinya kolaborasi at-ta'awun, kerjasama. Ya, rata-rata ya pohon kurma sekian puluh tahun mungkin baru bisa dipanen ya. Mungkin yang manennya juga sudah wafat, tapi pohonnya belum berbuah. Kemudian setelah pohon itu berbuah dinikmati bukan oleh almarhum kan, dinikmati mungkin anaknya kalau masih ada, generasi satu, generasi duanya kalau masih ada. Anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Nah, ketika melakukan perbuatan itu, Bapak Ibu sekalian, ini perbuatan yang baik. Karena kita hari ini menikmati makanan, buah-buahan dari hasil tanaman orang-orang terdahulu. Kenapa kita tidak berpikir untuk menanam kebaikan, nanam pohon agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. 23, adamul ananiyah wa hubbuz zat wa naf'il ghair. Ya, tidak boleh anania, individualis. Ya, nggak boleh, itu dilarang gitu. Rasul ketika nyuruh orang nanam supaya kebaikannya, buahnya itu pohon dinikmati oleh orang lain. Kamu kan mau meninggal nih. Kalau masih ada kesempatan nanam, nanam aja dulu. Nggak usah mikirin nanti saya nggak bisa panen. Nggak usah dipikirin panennya kapan ya. Termasuk juga nggak usah dipikirin kalau kita yang mesti panen tuh nggak juga. Itu sudah ada. Nah, di sini ada mul ananiyah, tidak boleh individualis, tidak boleh mikirin diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berpikir sedikit, pahala kita itu besar justru karena orang lain. Sholat sendiri satu pahala, sholat berjamaah 27. Ya, sholat berjamaah 27, sendirian mah satu. Kemudian yang 24, an-nazira'atan nakhil takunu bi nawa at-tamar wa afdaluhu wa asra'uhu in batan yakunu bizar'in sigori nakhal wa huwal fasilah. Lihat. Bapak Ibu sekalian, kalau nanam kurma, ya, kata Syekh ini, itu bisa juga dengan nanam bijinya. Tapi wa afdaluhu wa asra'uhu in batan. Tapi yang cepat tumbuh, cepat gede, tentunya juga bisa cepat dipanen. Bizar isi nakhli. Tanamlah bibit yang sudah jadi gitu. Tanam bibit, bukan tanam biji. Nah, ini faidahnya. Jadi faidah secara apa namanya ekologi ya. Nah, ini kurma itu bisa nanam kurma, apa yang bisa ditanam? Buahnya bisa. Bagaimana kalau yang ditanam itu bibit yang sudah jadi, yang sudah ada daunnya? Oh, itu lebih oke lagi gitu. Itu maksudnya ya. Ini tinjauan-tinjauan pertaniannya ini, perkebunan pertanian. Subhanallah. Tapi di sini ada pelajaran juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau bisa beramal itu lebih cerdas ya. Kalau Agim kan punya konsep bekerja ikhlas, cerdas, tuntas. Nah, pelebah cerdasnya ini tuh yang perlu.
didalami dan dielaborasi lebih jauh lagi. Tidak mesti dari nol sampai akhir. Kalau bisa proses itu dipotong 50%, nah, why not? Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah di sini ngajarin apa? Ngajarin melewati proses-proses yang rumit, proses perbijian nunggu biji, enggak. Rasul bilang kalau ada benih kurma udah jadi nih, tinggal tanam-tanam aja gitu, ya. Mungkin sudah berbatang, sudah berdaun, ya. Masya Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terakhir, terakhir pelajaran dari hadis ini apa? Annal amra fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam falyagrisha lil istihbab. Redaksi hadis perintah falyaf'al falyagrisha lakukanlah atau tanamlah meskipun redaksinya adalah redaksi wajib, ya, fi'il mudhari kemasukan lamul amri, jadinya kontennya adalah konten perintah, perintah ya dulu alal wujub, tapi di sini menunjukkan lil istihbab, menunjukkan boleh-boleh saja. Walaisa lil wujub, bukan menunjukkan wajib. Mana dalilnya? Fa inistata'a, jika masih mampu. Nah, itu. Ya, kalau jika masih mampu lakukan. Kalau nggak mampu ya jangan memaksakan diri. Disinilah Bapak Ibu sekalian konsep yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali juga. Jadilah orang yang tahu, ya, orang yang tahu dan dirinya tahu. Kalau dia tahu, maka dia akan mengajarkan pengetahuan. Tapi ada orang yang bodoh dan dia tahu kalau dirinya bodoh, terus dalam kebodohannya, maka ini kudu ditinggalkan. Ada juga orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu, maka dia nyari tahu, maka ini bagus. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, jadinya sok tahu. Nah, ini kudu dijauhi. Yang baik itu tahu dirinya tidak tahu dan dia mencari tahu, belajar. Itu lebih baik. Ya, hebat lagi tentunya orang yang tahu dirinya tahu, maka dia akan memberikan ilmu dengan pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian, itu apa? Episode yang kedua, ya, dari fikih tentang hadis momentum. Kalau saya bahasakannya itu di sini fikih momentum, ya, hadis fasilah. Ada 25 pelajaran yang bagus yang mudah-mudahan bisa jadi ilmu bagi kita sekalian. Silahkan kalau masih ada yang perlu didiskusikan, saya kembalikan kepada Mang Heru. Tafadhol Mang Heru. Syukron. Alhamdulillah, makasih Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang mau bertanya atau misalkan menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Gimana? Ada yang bertanya atau masih belum puas dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz? Silahkan Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan atau saran masukan, terutama di acara atau misalkan di kegiatan ini, Bu ya, Bapak juga di kegiatan kajian ini. Silakan. Hmm. Cukup mungkin ya? Gimana Bapak Ibu? Kayaknya sudah memahami semua, Iya, Ustadz ya. ya betul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustadz betul.
sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama di kegiatan kajian Rabuan ini. Mudah-mudahan apa yang Alhamdulillah. disampaikan Ustadz juga menjadikan manfaat bagi kita semua dan pahala bagi Ustadz yang memberikan materi yang luar Amin, biasa amin, ini. amin. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bisa sama-sama Betul. bertemu lagi, berjumpa lagi, walaupun kita memang secara daring Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan BSMI melaksanakan kajian secara offline ya, langsung gitu kan. Jadi lebih bisa memahami dan bisa lebih menyimak apa yang disampaikan tadi. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya atau tidak ada menyampaikan saran dan masukan, alhamdulillah kegiatan kajian Rebuan Ziskas BSMI yang disampaikan oleh Ustadz Itang Rusman LC telah saya dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz bermanfaat untuk kita semua dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita masing sehari-hari. Mohon Amin, maaf amin. atas segala kekurangannya. Izin kita tutup aja acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran. Terima kasih, Kang. Kang Ya, Heru. sama-sama Ustadz. Izin lab ya. Ya. Yang belum absen silakan absen dulu.